إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Seorang nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan beliau satu orang ini setara dengan umat. Setara dengan umat yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan. Seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya dia adalah orang yang saleh di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat menjadi orang yang saleh. Tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan derajat ini. Beliau adalah nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim setara dengan seluruh umat. Saking hebatnya Nabi Ibrahim ini. Qanitan lillah, yang rajin beribadah, khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku minal musyrikin, yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Syakiran li an'umihi, yang selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, yang Allah pilih dan Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini di dunia hasanah, kebaikan. Kata para ulama ahli tafsir, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim berupa rizqan wasi'an yang pertama, rizki yang luas. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang saleh, orang yang rajin beribadah kepada Allah dengan khusyuk, orang yang mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan, Allah akan berikan dia kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini contohnya. Makanya Allah ceritakan di Al-Quran supaya kita mencontoh beliau. Dan cerita-cerita para nabi yang Allah ceritakan di Al-Quran, bukan tidak mungkin kita mencontoh mereka. Jadi jangan ada yang mengatakan ketika diceritakan tentang nabi, kemudian dia mengatakan, itu kan nabi. Siapa kita? Seakan-akan kita nggak bisa mencontoh nabi tersebut. Kalau seandainya mustahil bagi kita untuk mencontoh para nabi, terus kenapa Allah ceritakan di dalam Al-Quran nabi-nabi tersebut? Maka wa atainahu fid dunya hasanah, aku berikan kepada Ibrahim kebaikan di dunia. Kebaikan yang Allah maksudkan yang pertama adalah rizqan wasi'a, rizki yang luas. Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu dari kalangan malaikat yang menyamar menjadi manusia, maka Allah sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia diam-diam masuk ke dalam rumahnya, kemudian datang dengan membawakan sapi yang sudah dipanggang atau anak sapi yang sudah dipanggang. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim memiliki rezeki yang luas. Dia punya persediaan harta yang cukup untuk menjamu tamunya dengan jamuan yang luar biasa. Kemudian wa zaujatan hasna, dan Allah berikan kepada beliau istri yang bukan hanya cantik,
Yang hasna, cantik fisiknya dan juga akhlaknya. Yang sabar, yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatan salihin, dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak-anak yang saleh. Setelah 80 tahun Nabi Ibrahim mencapai umurnya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Allah lambatkan pengkabulan doanya. Tapi sekalinya Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang bernama Ismail, yang Allah sebutkan bi ghulamin halim, anak yang halim, anak yang sabar, mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan nabi. Kemudian setelah Allah berikan Ismail, Allah berikan siapa? Ishak, yang Allah juga angkat menjadi seorang nabi. Dan setelah Ishak, Allah berikan Yakub, kemudian Yusuf, dan nabi-nabi berikutnya. Kemudian wa akhlaqan mardiyah, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim akhlak yang baik. Maka akhlak termasuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba di dunia. Ketika seorang hamba berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka hasanah di dunia diantaranya adalah akhlak yang baik. Ya makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah doa yang mencakup semua kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah SWT melanjutkan ayat tersebut, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan di akhirat nanti Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba yang saleh. Artinya termasuk hamba-hamba yang masuk ke dalam surga dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian aku wahyukan kepadamu ya Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Agar engkau mengikuti jalannya Ibrahim. Bayangkan, Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, imamnya manusia dan para nabi dan rasul, Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk meniru jalannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang mana di antara jalan Nabi Ibrahim yang paling nampak adalah betapa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan. Kemudian lihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Allah ceritakan di Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, di antaranya dengan orang tuanya yang kafir. Yang kafir kepada dakwahnya, maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim menasihati orang tuanya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Idz qala li abihi ya abati." Nabi Ibrahim tatkala menasihati bapaknya, beliau memanggil dengan panggilan yang lembut. Ya abati, wahai ayahanda, dengan panggilan hormat. Inni qad ja'ani minal ilmi. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak ada manfaatnya sama sekali? Beliau sampaikan kebaikan tersebut, tapi dengan akhlak yang baik. Maka inilah kewajiban kita sebagai manusia, jangan sampai orang tua kita telat mendapatkan kebaikan dari kita. Apa kebaikan tersebut? Nasihat. Kalau kita punya nasihat yang baik, kita memiliki ilmu tentang jalan ke surga, maka orang pertama yang harus kita tarik, orang pertama yang harus kita sampaikan nasihat tersebut, kebaikan tersebut siapa? Orang tua kita. Dan jangan banyak mengeluh. Jangan mengatakan orang tua saya begini, Ustadz, susah, dan lain sebagainya. Karena itu adalah ujian seluruh manusia. Bahkan Nabi sekalipun. Lihat Nabi Ibrahim. Bukan hanya sekali. Kemudian beliau pun mengulangi nasihatnya lagi. Ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahku. Dia memanggil dengan panggilan yang paling lembut. Inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu yang mungkin belum engkau ketahui. Dengan bahasa yang lembut. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah ilmu tersebut. Mudah-mudahan bisa menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan ini makhluk yang bermaksiat kepada Allah.
bapaknya Nabi Ibrahim dan kaumnya menyembah berhala, menyembah benda-benda langit, menyembah rajanya, dan semua yang disembah selain Allah pada hakikatnya adalah syaitan. Pada hakikatnya, siapapun yang menyembah selain Allah, maka dia telah menyembah syaitan. Karena itu adalah perintah syaitan agar menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beliau sampaikan kepada ayahnya. Ada hal-hal, Bapak sekalian, kaum muslimin, yang tidak bisa kita mengatakan, saya mau menyampaikan kepada orang tua saya tapi nggak enak. Nggak bisa. Untuk hal-hal yang penting seperti ini, untuk kepentingan akhirat, kepentingan agama, maka mau tidak mau harus kita sampaikan. Karena kita nggak tahu umur orang tua kita sampai kapan. Dan ini kepentingan beliau yang paling penting agar menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan terus mengulangi dakwahnya. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman, fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut engkau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir engkau akan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau akan menjadi temannya setan di neraka nanti. Lihat bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menasihati orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengancam Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Apakah engkau benci dengan agamaku ya Ibrahim? Kalau engkau enggak berhenti menasihati aku, maka aku akan merajam dirimu. Bayangkan sama bapaknya diancam untuk dibunuh. Bahkan dibunuh dengan cara yang mengerikan, dirajam. Dikubur, disisakan kepalanya, kemudian dilemparin pakai batu sampai mati. Maka sampai di sini, Nabi Ibrahim tidak membantah orang tuanya. Beliau diam dan mengatakan, qala salamun alaik. Mudah-mudahan kau selamat wahai bapakku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan terus mendoakan dirimu. Ya sesungguhnya Allah maha lembut dengan orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka birrul walidain dari Nabi Ibrahim ini menghasilkan hasil yang luar biasa sehingga menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan istri yang taat, mendapatkan istri yang patuh kepada Nabi Ibrahim dan mendapatkan anak yang patuh dan juga taat kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan anak dari istrinya yang bernama Hajar. Kemudian istrinya yang pertama yaitu Sarah cemburu dan memerintahkan Nabi Ibrahim agar pergi membawa Hajar dan Ismail untuk tinggal di tempat yang lain. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar dan juga Ismail ke tempat yang namanya Makkah atau dulunya namanya Bakkah. Maka lihat bagaimana Hajar, seorang istri yang salehah, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, diletakkan di kota Makkah yang gersang, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dia mengejar Nabi Ibrahim dengan mengatakan, "Ya Ibrahim, lima taraktana hahuna, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Dan Nabi Ibrahim terus berjalan. Dan Hajar terus mengejarnya. Dan bertanya, "Ya Ibrahim, lima taraktana hahuna, kenapa engkau meninggalkan kami di sini?" Dan Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan. Hingga pada akhirnya Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang merintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini?" Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am." Disitulah Hajar mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana." Maka Allah pasti tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian kata para ulama bahwasanya di awal-awal Hajar dan Ismail tinggal di Mekah, Allah timpakan kepadanya semua jenis bala. Semua jenis bala. Minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar,
wa naqsi minal amwal, nggak ada harta, wal anfus, nggak ada teman, ditinggal suaminya, ditinggal keluarganya, was thamarat, nggak ada makanan. Namun dia sabar sehingga pada akhirnya Allah makmurkan kota Mekah, Allah makmurkan keluarga Nabi Ibrahim, sehingga pada akhirnya Allah lahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Maka inilah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang sabar dan menjalankan semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun. Maka Ibrahim pun berhasil menyelesaikan semua ujian tersebut. Maka para ulama mengatakan tidak ada satupun manusia yang Allah uji dengan berbagai macam ujian, kemudian dia lulus di semua ujian tersebut kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikanmu ya Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Imam, pemimpin yang diikuti. Sehingga sampai sekarang hampir semua ibadah yang kita kerjakan semuanya mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sunnah-sunnah tersebut. Seperti salat, kemudian ibadah haji, semua rangkaian haji, semua manasik haji mengikuti ya sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan bahwasanya di antara sunanul fitrah yang Rasulullah sebutkan ada 10 sunanul fitrah, 10 fitrah manusia. Yang ini berkaitan dengan kebersihan, seperti mencuci tangan, ya kemudian memotong kuku dan seterusnya, bahwasanya ini mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata para ulama, Nabi Ibrahim di tengah kesibukannya berdakwah, kesibukannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lupa mengurusi dirinya, mengurusi hak-hak dirinya untuk tampil bersih, ya membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada dirinya, ya mengurusi keluarganya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa terus mengkaji cerita-cerita para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa mencontoh cerita-cerita tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.